Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas masalah kita yang paling utama, masyarakat kita saat ini. Masalah utamanya itu apa? Yaitu kecemasan. Dan ini merupakan salah satu gagasan dari filsuf kontemporer saat ini ya, Alan de Botton. Alan de Botton itu siapa? Salah satu pendiri dari School of Life. Jadi Anda bisa buka channel YouTube-nya School of Life, dan dia adalah filsuf Inggris, kelahiran Swiss. Oke, tidak penting membahas latar belakang Alan de Botton. Kita perlu membahas apa yang dia katakan dan mengapa kita harus mencoba untuk mengafirmasi apa yang dia katakan. Oke, Alan de Botton membahas mengenai status anxiety atau status kecemasan, yaitu suatu kondisi atau suatu konsekuensi dari peradaban kita yang berada dalam lingkungan masyarakat yang kapitalistik atau materialistik lah kita menyebutnya, dan juga masyarakat yang demokratis, dan juga masyarakat yang selalu menggaungkan narasi-narasi mengenai egaliter. Oke, demokrasi memberikan kita kebebasan. Oke, ketika itu masuk dalam ideologi ekonomi, akan menjadi suatu bentuk kapitalisme karena kebebasan dimiliki oleh swasta, dan hanya para pemilik modal swasta tadi yang bisa menerapkan suatu sistem yang membuat mereka menjadi semakin kaya dan membuat yang tidak memiliki modal hanya menjadi pegawai dan digaji lebih rendah. Tidak ada kesetaraan. Tapi lucunya kita selalu berteriak mengenai tentang kesetaraan atau egaliter. Itu adalah suatu paradoks. Lah, kan status kecemasan itu apa kaitannya dengan masalah kapitalisme dan juga atau masyarakat materialistik ya, dan juga masyarakat yang demokrasi. Ketika kebebasan itu diterapkan atau diimplementasikan pada suatu lingkup sosial atau pada masyarakat kita secara tidak langsung akan terbagi-bagi atau terpolarisasi atau selected. Jadi ada masyarakat yang terselektif menjadi masyarakat yang sukses, ada masyarakat yang tidak sukses. Dan masyarakat yang tidak sukses itu hanya bisa menonton atau menikmati orang-orang yang sukses itu. Oke, lantas apa yang membuat kita menjadi cemas? Ketika kita melihat orang sukses, kita itu pasti akan mengalami suatu induksi kecemasan di dalam diri kita. Kita selalu ingin memposting mereka yang sukses, seolah-olah kita akan bisa menjadi sukses. Jadi bagaimana kita itu mengekspresikan kesuksesan orang lain, atau artis, atau selebgram, atau orang-orang yang kaya, atau crazy rich, atau siapapun lah. Kita selalu memposting mereka seolah-olah kita bisa dan berharap bisa menjadi seperti mereka. Dan itu pula jangan kaget jika Anda sering melihat teman Anda memposting tentang kesuksesan orang lain dan lain sebagainya. Jadi kebebasan itu menciptakan suatu pola, memberikan kita semacam peluang bahwa kita akan bisa menjadi sukses. Masalahnya, tidak semua orang itu bisa sukses. Mengapa? Ya karena kesempatan untuk sukses itu tidak sebanding atau berbanding lurus dengan jumlah kuantitas manusia yang ada di dunia. Anggap saja manusia itu ada 7 billion ya, 7 billion. Jumlah kesuksesan itu tidak 7 billion, tapi jauh di bawahnya. Mungkin hanya 1%, bahkan sampai 2% saja. Oleh karena itu, kita hanya menjadi masyarakat yang konsumtif. Konsumtif mengenai apa? Konsumtif mengenai konten-konten mengenai kesuksesan orang-orang itu. Mengapa selebgram itu bermunculan di era industri seperti saat ini, industri kreatif saat ini ya? Ya karena mereka memiliki aset. Aset seperti apa? Kecantikan. Aset seperti apa? Tubuh mereka yang seksi. Aset seperti apa? Kreativitas mereka dan lain sebagainya. Apakah semua orang memiliki kecantikan, tubuh yang seksi, atau kreativitas seperti itu semua? Tidak semua. Tapi kita selalu mengkonsumsi mereka, sehingga kita lupa bahwa potensi kita tidak di sana. Dan itu kenapa? Ketika ada selebgram cantik menggunakan make up, kemudian dia mempromosikan suatu make up, dan akhirnya kita membeli make up itu, seolah-olah kita bisa menjadi seperti artis itu. Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu konten, maka kita akan menjadi apa yang kita konsumsi di konten itu. Dan ketika kita berpikir bahwa kita bisa serupa atau mirip dengan apa yang kita contoh di konten itu, itulah awal dari induksi kecemasan itu. Jadi terlalu banyak kehidupan kita itu yang diawali dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga melupakan tubuh kita, melupakan potensi kita, hanya karena kita mengkonsumsi konten-konten yang ada di lingkungan di sekitar kita, seperti sosial media, Instagram, atau siapapun lah. Jadi banyak hal yang membuat kita itu disandera oleh ekspektasi-ekspektasi palsu seperti itu, atau ilusi lah kita menyebutnya. Jadi
kita itu adalah masyarakat yang konsumtif, dan pola kita mengkonsumsi sesuatu itu menjelaskan status kecemasan kita. Mengapa orang berlomba-lomba ke kafe hanya untuk memfoto atau mengambil konten untuk feed di Instagramnya? Mengapa orang berlomba-lomba sekolah di universitas atau kuliah di universitas yang bonafit, yang kelas atas dan lain sebagainya? Ini bukan lagi mengenai substansi, apakah mereka pantas atau tidak pantas. Ini sudah mengenai bagaimana mereka berpikir bahwa mereka itu harus membuat konten agar bisa mengangkangi orang lain. Jadi ketika para motivator itu berbicara mengenai kesuksesan mereka dan mendorong kita untuk sukses, sebenarnya mereka menginduksi kecemasan kita, karena dia tahu yang dia ajak bicara atau para audiens itu adalah orang-orang yang tidak sesukses dirinya. Jadi itu adalah cara kita menginduksi diri kita untuk untuk memiliki kecemasan dan status kecemasan itu. Oke, mengapa kecemasan itu sangat buruk bagi kita? Karena kecemasan itu membawa suatu pola ketidakbahagiaan, ketidakpuasan hidup kita dalam masyarakat kita saat ini. Alan de Botton itu membahas bahwa ada beberapa hal yang membuat kita itu menjadi gak bahagia dalam hidup kita. Apa saja? Yang pertama tentu saja lovelessness. Jadi merasa tidak dicintai atau merasa tidak dihargai. Mengapa kita sering merasa tidak dihargai atau merasa tidak dicintai? Itu tanya aja pada diri Anda sendiri. Mengapa Anda mengafirmasi bahwa Anda itu jelek dan tidak akan sukses? Mengapa Anda itu mengafirmasi atau mengiyakan bahwa Anda itu miskin dan tidak akan pernah sukses? Mengapa Anda mengiyakan bahwa diri Anda itu bodoh sehingga Anda tidak akan bisa sukses? Cara kita mengafirmasi kekurangan yang kita miliki itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki lovelessness. Dan rasa tidak memiliki cinta itu juga yang akhirnya nanti membuat kita menimbun atau menanam benih kebencian. Itu mengapa kita itu sangat suka sekali kalau melihat orang lain gagal. Kalau melihat orang yang kita tidak sukai itu mengalami kejatuhan, kita sangat suka. Kalau kita melihat misalnya artis tertangkap basah menggunakan narkoba, kita sangat suka dan suka mengolok-olok. Dan itu terlihat jelas ketika Anda melihat di kolom komentar netizen, itu kan banyak hate speech di sana. Mengapa kita menimbun banyak hate speech dan kita mengekspresikan banyak hate speech? Karena itu adalah manifestasi dari kecemasan yang kita miliki. Manifestasi kecemasan dari apa? Dari rasa kurang dicintai. Kita itu selalu sering merasa gagal dan kita itu mengafirmasi kegagalan itu, dan itu yang membuat kita itu merasakan satu lovelessness. Kemudian masalah yang berikutnya itu selain lovelessness ya, atau merasa kurang cinta, kita itu juga terlalu tinggi memupuk atau menaruh suatu ekspektasi. Tidak ada masalahnya kita itu memberikan atau mendorong diri kita untuk menuju suatu ekspektasi yang tinggi atau cita-cita lah. Tapi kadang-kadang cita-cita kita itu terpengaruhi oleh apa yang kita konsumsi. Anda terlalu sering menonton selebgram, sehingga itu yang mendorong Anda untuk menjadi seperti selebgram itu. Terlalu sering Anda mengkonsumsi, mohon maaf ya, fans beratnya BTS lah atau Blackpink lah atau apalah. Anda selalu mengkonsumsi itu setiap hari sehingga Anda menjadi sangat menjadi fans berat ya. Dan ketika Anda menjadi fans berat, itu tidak akan membuat Anda kemana-mana, karena Anda akan melupakan potensi Anda, yang mana seharusnya ekspektasi Anda itu ditaruh di bagian potensi Anda, bukan pada apa yang Anda konsumsi. Mengapa kita itu selalu didorong untuk mengkonsumsi konten-konten dari Korea itu? Ya karena itu adalah pasar dari lingkungan itu, dan kita adalah masyarakat konsumtif itu. Karena ada pasar, maka model-model artis Korea dan lain sebagainya akan terus bermunculan, karena kita adalah pasarnya dan kita yang membayar mereka. Kemudian selain menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga kita ketika kita tidak bisa mencapainya, kita akhirnya mengafirmasi bahwa diri kita memang gagal. Kemudian yang berikutnya adalah meritokrasi. Kembali dalam pola tadi demokrasi yang memberikan kita kebebasan. Meritokrasi itu berasal dari kata merit ya, kepantasan. Jadi maksud dari meritokrasi itu adalah suatu keyakinan atau suatu paham bahwa masyarakat kita itu memang dipenuhi oleh orang-orang yang memang memiliki potensi atau memiliki bakat
atau orang yang memang pantas untuk mendapatkan itu. Jadi ketika Anda melihat misalnya selebgram ya, yang cantik, yang hanya bisa foto miring kayak gitu ya, sama berpakaian seksi, kemudian Anda berpikir iya memang karena dia cantik. Nah, ketika Anda berpikir mereka karena mereka cantik, itu yang membuat Anda berpikir Anda ya tidak akan bisa sukses selebgram itu. Jadi sejauh Anda berpikir bahwa orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memang pantas, itu secara tidak langsung membuat Anda tidak pantas untuk menjadi sukses. Itu adalah status kecemasan dan Anda tidak sadar akan hal itu. Oke? Jadi jangan kaget jika kita akan menjadi masyarakat yang terus konsumtif dan masyarakat yang selalu tertindas oleh konten-konten atau informasi atau apapun yang kita tonton di sosial media. Kemudian yang berikutnya ada juga snobbery. Snobbery itu bahasa Indonesianya mungkin saya menyebutnya kecongkakan ya, keangkuhan atau kesombongan. Lah, biasanya ini hadir pada masyarakat kita saat ini. Sering kan kita itu karena kebebasan itu akan membentuk ego kita. Ketika orang diberi kebebasan, dia akhirnya diberi kekuasaan atas dirinya. Nah, ketika orang diberi kekuasaan atas dirinya, egonya akan menjadi semakin kuat. Dan ketika egonya menjadi semakin kuat atau semakin pakem ya, maka dia tidak akan mau menerima masukan. Maka jangan kaget ketika sosial media itu hadir, dia akan memberi kekuatan bagi orang itu. Makanya jangan kaget ketika ada orang yang kalau di dunia nyata itu orangnya pendiam, tapi kalau di sosmed itu orangnya itu sangat brutal, kalau bahasanya itu sangat ofensif, bahasanya itu sangat menyerang orang lain dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dia diberi kebebasan. Itu adalah bentuk keangkuhan kita. Jadi ketika kita diberi sosial media dan diberi kebebasan, kita akan menjadi sangat arogan. Kita ingin menampilkan diri kita tidak ingin dikritik. Kita itu menjadi seperti apa yang kita inginkan. Padahal itu sangat tidak baik bagi diri kita. Misalnya seperti itu. Misalnya ada orang dinasehatin, ya jangan kayak gitu, itu nggak baik. Biarin, itu kan hidup-hidup saya sendiri. Ini kan pakaian-pakaian saya sendiri. Ngapain kayak gitu? Itu kan salah satu bentuk kecongkakan. Dan itu juga ketika Anda semakin congkak dan semakin tidak mempedulikan kritik orang lain atau saran orang lain, dan Anda hanya memikirkan tentang diri Anda sendiri, itu hanya akan menambah status kecemasan Anda. Kemudian yang terakhir tentu saja, ketika Anda sudah berada dalam status kecemasan itu, sudah congkak, sudah lovelessness, nggak merasa dicintai, sudah hanya menganggap orang lain atau orang-orang yang pantas sukses itu aja yang bisa sukses, sementara saya tidak, maka itu akan menciptakan suatu dependensi atau ketergantungan. Anda nggak bisa Anda nggak bisa mengekspresikan potensi Anda. Karena Anda terlalu sering mengkonsumsi, sehingga apa yang Anda konsumsi itu membentuk diri Anda. Sehingga ketika selebgram itu berpenampilan seperti itu, Anda mencoba menjadi selebgram itu. Padahal itu bisa saja itu bukan diri Anda. Dan sejauh Anda berada dalam lingkup seperti itu, dan itulah yang membuat Anda menjadi semakin tidak bahagia. Terus solusinya apa? Sederhana saja. Untuk menjadi bahagia dalam pemikiran atau perspektifnya Alan de Botton, Anda hanya perlu sederhana. Menjalani hidup itu sederhana saja, mengkonsumsi yang cukup saja. Jika Anda menyukai misalnya BTS atau menyukai Blackpink, konsumsi sewajarnya aja. Bukan setiap hari, pagi, siang, sore Anda itu menonton itu terus dan sebagainya. Padahal ada banyak kehidupan yang bisa Anda jalani. Ketika Anda menyukai misalnya menyukai food vlogger ya, karena konten-konten makanannya, ya konsumsi sewajarnya aja, tonton sewajarnya aja, bukan setiap saat Anda menontonnya. Ketika Anda menyukai sesuatu, itu adalah hal yang lumrah. Tapi ketika Anda berlebihan dalam menyukai sesuatu, itu adalah hal yang sangat membahayakan. Karena konsekuensinya adalah status kecemasan Anda. Dan Anda tidak akan pernah menjadi bahagia. Kalau Anda dibilang, misalnya saya bilang ya, Anda tidak akan pernah bahagia dengan pola seperti itu. Kemudian dalam pikiran Anda pasti akan melawan, ya saya lo bahagia. Lah ada ngeyelnya seperti itu ya. Lah itu adalah bentuk kecongkakan hati yang saya jelaskan. Jadi segala hal jika dijalankan dengan sederhana, termasuk mencintai dengan sederhana, semuanya akan memberikan kita ruang untuk bahagia, bukan ruang untuk demanding sesuatu yang tidak pernah kita miliki.
berekspektasi sesuatu yang tidak pernah bisa kita capai, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan untuk kali ini. Thanks for watching.